Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua ya? Jadi ini video sebelum lebaran kita. Kita masuk ke sesi 6. Sesi 6 kita akan bahas lebih dalam terkait dengan artikel ilmiah. Jadi hari ini kita akan memperdalam terkait dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini nanti akan terasa manfaatnya pada saat nanti teman-teman coba untuk membuat artikel ilmiah, makalah, kemudian jurnal, kemudian segala yang mengandung unsur teks akademik. Ya, jadi hari ini kita akan bahas artikel ilmiah. Silakan nanti teman-teman apabila ada poin-poin yang ingin dicatat, silakan dicatat. Kemudian kalau misalkan ingin memutar ulang video ini juga boleh, silakan. Ya, nanti teman-teman silakan diperhatikan dari awal sampai akhir, gitu kan. Ini menjadi salah satu pembahasan yang nanti akan Bapak jadikan salah satu soal untuk UTS. Ya, baik, kita mulai saja untuk perkuliahan kita hari ini berkenaan dengan artikel ilmiah. Saya langsung share screen saja. Ini ya, terkait dengan artikel ilmiah. Oke, saya sign in dulu. Oke, kemudian ya, karya ilmiah nih di sini. Ya, jadi karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah ini nanti sudah tentu isinya terkait dengan artikel ilmiah, skripsi, jurnal, makalah, dan produk-produk lainnya yang sifatnya ilmiah. Sudah tentu berkaitan dengan ilmiah, isinya erat sekali dengan yang namanya teks akademik, gitu ya. Baik, saya langsung buka saja untuk pembahasan kita hari ini. Oke, ya. Ya, baik. Karya ilmiah, sesi 6. Ya, jadi untuk pembahasan kita hari ini, kita lihat di sini ya. Kita ya bahas pertama-tama adalah definisi karya ilmiah, kemudian ciri-ciri dari karya ilmiah, kemudian tujuan penulisan karya ilmiah, fungsi dan manfaat karya ilmiah, karakteristik, dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari karya ilmiah itu seperti apa. Ya, oke, yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, ini berbicara terkait dengan definisi karya ilmiah. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan karya ilmiah, di sini Bapak ingin menyampaikan dulu sebetulnya definisi dari karya ilmiah itu seperti apa sih, gitu kan? Karya ilmiah merupakan upaya yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk menginvestigasi masalah spesifik yang membutuhkan suatu solusi, gagasan, argumentasi, menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya, sehingga para pembaca dapat merunut atau melacak kebenaran bukti empirik atau teoritik yang mendukung gagasan atau argumentasi. Ya, jadi berkenaan dengan definisi, ya, salah satu poin penting terkait dengan karya ilmiah adalah ya, ternyata ini disusun secara terorganisir atau sistematis. Berbicara terorganisir atau sistematis, sudah tentu ini pembuatannya beruntutan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Ya, sudah tentu nanti akan ada yang namanya bab 1. Bab 1 isinya sudah tentu nanti akan berbicara terkait dengan latar belakang permasalahan. Ya. Kemudian juga nanti akan dibahas ya, selain latar belakang, kemudian rumusan masalah. Karena sebetulnya di latar belakang masalah kita sebagai peneliti ya yang membuat karya ilmiah, gitu kan, akan diungkapkan masalahnya dulu. Poin utamanya adalah menyampaikan masalahnya,
kemudian nanti dirumuskan masalahnya seperti apa saja, gitu kan. Kemudian nanti akan berbicara juga kegunaan dari karya ilmiah. Ya, poin pertama ya Bapak ulangi lagi terkait dengan karya ilmiah. Ya, poin pertama yang perlu diperhatikan adalah terorganisir dan juga sistematis. Jadi pembuatan dari karya ilmiah ini terorganisir dan sistematis. Sudah tentu urutannya ya sudah ditentukan dari awal sampai akhir. Runtutannya ada aturannya gitu kan yang telah disepakati atau sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ada. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian dibuat tidak hanya perorangan, tetapi juga bisa dibuat berkelompok. Jadi karya ilmiah itu sebetulnya tidak hanya perorangan, tetapi bisa dibuat berkelompok. Berkelompoknya bermacam-macam. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 sampai bahkan 5 orang. Ya, jadi karya ilmiah itu ternyata tidak dibuat 1 orang saja, tetapi bisa dibuat berkelompok lebih dari 1 orang. Ya. Kemudian poin selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah menginvestigasi masalah spesifik yang membutuhkan suatu solusi. Sebagai contoh misalkan di dalam suatu perusahaan, sebetulnya di dalam suatu perusahaan kan begitu banyak permasalahan ya. Nah, terkait dengan masalah itu kita sebagai peneliti gitu ya yang ingin memecahkan masalah atau ingin membantu permasalahan yang ada di suatu perusahaan. Nah, ada yang namanya menginvestigasi masalah. Berarti di sini melihat nih di dalam suatu perusahaan kira-kira masalah apa sih ya sebetulnya yang urgent gitu kan, yang harus sesegera mungkin untuk diselesaikan. Sebagai contoh misalkan saya punya masalah yang sering sekali terjadi di dalam suatu organisasi. Yang pertama misalkan masalah kemangkiran. Ya, kemangkiran bisa kita kaitkan dengan bolos gitu kan, sama halnya dengan bolos gitu ya, atau tidak hadir tanpa ada kejelasan. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan saya punya contoh kemangkiran. Kemangkiran ini menjadi salah satu permasalahan klasik. Namun, walaupun permasalahan klasik, tetapi harus ada treatment, harus ada solusi atau harus ada inisiatif dari perusahaan supaya angka kemangkiran ini bisa ditekan. Sebagai contoh misalkan perusahaan ingin angka kemangkirannya minim. Artinya angka partisipasi kerjanya bisa lebih dari 90%. Maka dari itu masalahnya misalkan kemangkiran, kemudian kita bisa carikan nih solusi terbaiknya. Kira-kira dalam kemangkiran ini apa sih yang harus kita berikan solusi terbaiknya? Sudah tentu, ini dikaitkan dengan teori dan pendekatan ilmu dari manajemen. Itu kalau misalkan masalahnya kemangkiran. Sudah tentu kalau misalkan kemangkiran itu artinya ada indisiplin, tidak disiplin, artinya di situ harus ada yang namanya aturan yang jelas. Kemudian barang siapa yang melakukan pelanggaran terkait dengan aturan yang ada, sudah tentu di situ ada yang namanya punishment atau hukuman. Sudah tentu ini erat kaitannya dengan ilmu manajemen. Pendekatannya adalah pengembangan sumber daya manusia. Ya. Caranya berarti dibuatkan aturan, kemudian diberikan punishment yang cocok dengan si perusahaan. Ya. Oke, itu kalau misalkan masalahnya adalah kemangkiran. Sebagai contoh lainnya misalkan anak-anak akuntansi nih, biasanya kan masalah yang sering terjadi di dalam dunia akuntansi misalkan ya terkait dengan arus kas ya, kemudian ada pembukuan ya, laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi Indonesia misalkan seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya sudah tentu nanti bisa dilakukan yang namanya pengembangan, pelatihan gitu kan, supaya nanti segala sesuatu arus kas ya, baik kas masuk, kas keluar, kemudian laba rugi, dibuatkan pelatihannya supaya nanti human resource-nya bisa melakukan pelaporan ya, laporan keuangan akuntansi sesuai dengan standar ya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, jadi poin yang ketiga barusan sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya menginvestigasi masalah spesifik ya, yang sebetulnya urgensinya adalah
harus sesegera mungkin masalah itu dicarikan solusinya. Kemudian ada gagasan, argumentasi, dan kemudian didukung oleh fakta-fakta yang ada. Kemudian nanti sudah tentu ya akhirnya gitu kan bisa memberikan solusi terbaik. Sehingga nanti bisa diterapkan oleh si perusahaan bahwa sebetulnya masalah ini bisa dipecahkan oleh ini gitu ya. Jadi setiap permasalahan yang ada gitu kan, kita sebagai kaum cendekiawan bisa memberikan solusi terbaik terkait dengan masalah yang sudah kita angkat sebelumnya. Ya. Oke, ini adalah definisi karya ilmiah. Kita ulangi lagi ya, bahwa sebetulnya karya ilmiah merupakan upaya yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk menginvestigasi masalah spesifik yang membutuhkan suatu solusi, gagasan, argumentasi, kemudian menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sehingga para pembacanya dapat merunut atau melacak kebenaran bukti empirik atau teoretik yang mendukung gagasan atau argumentasi. Ya, ini adalah definisi dari karya ilmiah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang kita akan bahas ciri-ciri dari karya ilmiah. Barusan kita sudah membahas terkait dengan definisi dari karya ilmiah, sekarang ciri-cirinya. Ada 5 ya, ini ada 5 poin terkait dengan ciri-ciri karya ilmiah. Poin yang pertama adalah dari segi isi. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan satu masalah. Ya, jadi kalau misalkan di dalam karya ilmiah gitu kan, sudah tentu isinya ya berupa pengetahuan, kemudian di dalamnya pun ada masalah dan diberitahukan solusi terbaiknya seperti apa. Ya, itu adalah ciri yang pertama. Kemudian ada ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah pengetahuan yang disajikan tersebut. Ya, ini ciri yang kedua ya. Ciri yang kedua adalah pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data ya, atau kajian empirik, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Jadi ini ya, kalau misalkan di ciri yang kedua ini lebih condong isinya adalah terkait dengan pengetahuan, yang sebetulnya erat sekali dengan yang namanya teori-teori yang akan kita gunakan. Contoh misalkan nih di dalam suatu ilmu manajemen, sudah tentu nanti yang akan kita angkat adalah ilmu pengetahuan dan teori-teori terkait dengan manajemen. Konsentrasinya bisa manajemen keuangan, sumber daya manusia, perbankan, ataupun pemasaran. Sebagai contoh misalkan di dalam suatu SDM ada yang namanya teori motivasi, efikasi diri gitu kan. Kalau misalkan di dalam akuntansi mungkin ada pendekatan akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada juga akuntansi perpajakan. Ya. Nah, itu. Jadi poin nomor 2 adalah ya, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Ini adalah ciri karya ilmiah nomor 2. Kemudian kita masuk ciri nomor 3, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Ya, jadi poin nomor 3 ini adalah objektif. Berbicara terkait dengan objektif, sudah tentu isinya dapat dipertanggungjawabkan karena isinya sudah tentu unsur kejujuranlah yang dijunjung tinggi. Ya. Karena karya ilmiah gitu kan, salah satu cirinya adalah objektif. Berbicara objektif berarti sudah tentu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi membuat suatu karya ilmiah berarti tidak main-main ya, bahwa sebetulnya apa yang ditulis gitu kan, apa yang dibahas, apa yang dianalisis itu perlu seobjektif mungkin sehingga nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini adalah poin nomor 3. Kemudian selanjutnya nomor 4, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Sebetulnya nomor 3 dan nomor 4 ini maknanya sama ya. Kebenaran, objektif gitu kan, dan kejujuran. Yang dijunjung tinggi dalam penulisan karya ilmiah adalah objektif dan juga
kejujuran, karena mau bagaimanapun hasil dari karya ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, next. Selanjutnya poin nomor 5, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Ya, jadi Bapak ingin bahas sedikit ya bahwa sebetulnya di dalam suatu karya ilmiah kan bermacam-macam ya. Dan nanti akan kita bahas di akhir ada jenis-jenis dari karya ilmiah. Setidaknya saya ceritakan dulu sedikit bahwa sebetulnya seperti ini. Di dalam suatu karya ilmiah itu kan sebetulnya ada produk. Produknya itu tergantung kita mau kita mau mengeluarkan produk yang seperti apa. Kemudian ada pihak ketiga yaitu si penyedia ya. Si penyedia. Contoh misalkan kita ingin mengeluarkan jurnal gitu kan, ingin mengeluarkan skripsi. Kita misalkan skripsinya di INABA, sudah tentu kita menggunakan aturan yang ada di INABA. Dan di INABA sendiri sudah tentu ada sistematika dan aturan-aturan tertentu bagaimana sih untuk membuat penulisan karya ilmiah atau penulisan skripsi lah ya. Begitu juga dengan di kampus lain. Sama halnya dengan jurnal. Jurnal itu penerbitnya banyak. Ya, tidak hanya satu. Nah, maka dari itu aturannya mengikuti si penerbit jurnal. Ya, seperti itu. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa sebetulnya setiap produk ya, baik itu jurnal, skripsi, karya ilmiah dan lain sebagainya, sudah tentu ada sistematikanya atau ada aturan-aturan tertentu yang telah disepakati. Ya, jadi poin nomor 5 adalah sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang masuk ke tujuan tujuan penulisan karya ilmiah. Ini ada 3 poin ya. Sorry, itu bukan 5 tapi 3 ya. Jadi ada 3 tujuan penulisan karya ilmiah. Poin yang pertama adalah memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Sebagai contoh misalkan kita kuliah S1 ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi sarjana. Salah satu syaratnya adalah kita menulis karya ilmiah. Karya ilmiahnya bisa berupa skripsi. Ya. Nah, tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah. Nah, ini kalau misalkan tugas mata kuliah ya, ada makalah dari guru atau dosen serta penulisan skripsi, tesis dan juga disertasi. Ya, jadi tujuan penulisan karya ilmiah salah satunya adalah untuk memenuhi syarat, baik itu untuk syarat lulus mata kuliah atau syarat untuk bisa memperoleh gelar sarjana. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 2-nya adalah mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah, misalkan karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Jadi, tujuan penulisannya adalah bahwa sebetulnya nanti karya kita kan akan diseminarkan. Gitu kan? Sudah tentu nanti di dalam seminar nanti akan ada yang namanya diskusi. Ya, diskusi gagasan untuk kita diskusikan ulang gitu kan, kita bahas sama-sama gitu ya terkait dengan hasil penelitian. Ya, dengan adanya diskusi ini sudah tentu nanti akan ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada yang bisa kita perbaiki gitu kan. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah diskusi ilmiah. Gitu. Ini poin nomor 2 adalah poin utamanya adalah diskusi ilmiah. Ya. Oke, kemudian selanjutnya poin nomor 3 adalah mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk karya tulis. Ya. Jadi terkait dengan mengungkapkan ide dan gagasan tidak hanya komunikasi lisan tetapi juga bisa dilakukan secara tulisan. Ya, misalkan kita punya ide, punya gagasan, kemudian ingin diketahui oleh khalayak banyak gitu kan, sudah tentu nanti kita bisa membuatnya dengan tulisan. Ya. Ini adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Bapak ulangi lagi ya. Poin nomor pertama adalah memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen serta penulisan skripsi, tesis dan juga disertasi. Poin nomor 2 adalah mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah, misalkan karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi panel dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk karya tulis. Ya, ini adalah tujuan dari karya ilmiah. Oke, selanjutnya ada manfaat penulisan karya ilmiah.
Oke, nih ya. Ada 5 poin nih ya akan Bapak sampaikan. Poin nomor pertama, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Ya, jadi selain kita bisa menulis, ternyata keterampilan membaca kita pun semakin terasah. Ya, dengan kita menulis sebetulnya dibarengi dengan kita membaca. Bahkan lebih banyak membaca dibandingkan dengan menulis. Karena di dalam membuat suatu karya ilmiah, kita kenal ada yang namanya proofread. Proofread itu adalah membaca berulang kali sampai betul-betul terminimalisir kesalahan yang sudah kita buat atau yang sudah kita tulis. Ya, jadi poin yang pertama adalah mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Ya, oke. Masuk ke nomor 2, memberikan kesempatan berlatih, mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang. Ya, nah jadi misalkan kita sudah punya referensi terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian dengan menulis, kita kaitkan dengan gagasan yang kita punya. Sudah tentu itu menjadi salah satu pengembangan hasil pemikiran kita yang sebetulnya diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah pernah kita baca. Sudah tentu, ya, itu akan melatih kita untuk bisa membuat yang namanya parafrase. Membuat suatu definisi atau membuat satu paragraf ya yang disesuaikan dengan gaya bahasa kita namun tidak melenceng dari ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh peneliti. Ya, nah sudah tentu di dalam hal ini ada yang namanya hasil berpikir ya. Sudah tentu nanti hasil berpikirnya kalau misalkan sering diasah, kemampuan kita dalam menulis pun bisa menjadi lebih matang. Sehingga membuat kita bisa berpikir lebih kritis lagi. Ya. Jadi poin nomor 2 adalah memberikan kesempatan berlatih, mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang. Ya, ini poin nomor 2. Kemudian poin nomor 3, ya, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Tetapi tidak hanya itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita erat dengan perpustakaan tidak hanya offline ya, tetapi juga online. Artinya bahwa sebetulnya judul atau referensi bacaan kita bisa lebih kaya lagi. Di sini bahasanya mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. Ya. Kegiatan dari perpustakaan ada banyak sekali, gitu kan. Poin yang pertama sudah tentu nanti kita tahu nih buku terbitan yang terbaru terkait dengan MSDM ada buku apa saja, gitu kan. Novel terbaik, kemudian karya ilmiah yang mendapatkan Nobel misalkan. Nah, gitu ya. Jadi sudah tentu dengan mengakrabkan dengan kegiatan perpustakaan, membuka cakrawala kita terkait dengan ilmu pengetahuan. Sudah tentu nanti banyak referensi karya ilmiah yang bisa kita dapatkan. Ya, seperti itu. Kemudian poin nomor 4, menulis akan menentukan citra diri dan eksistensi diri para penulis secara sosial. Jadi kalau misalkan kita eksis gitu kan untuk menulis, sudah tentu menjadi salah satu citra diri bahwa sebetulnya kita menjadi orang yang produktif gitu kan terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang benar-benar eksis ya. Poin nomor 4. Kemudian yang terakhir adalah fungsi ekspresi. Jadi untuk mengekspresikan tidak hanya dengan tubuh, tetapi bisa juga dengan tulisan. Nah, banyak orang yang mengekspresikan lewat tulisan. Jadi misalkan ada ingin mengekspresikan diri, tetapi sulit untuk menemukan medianya. Nah, tulisan merupakan salah satu alat untuk bisa mengekspresikan diri. Ya, oke. Jadi Bapak ulangi lagi terkait dengan manfaat penulisan karya ilmiah. Poin yang pertama adalah mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, kemudian memberikan kesempatan berlatih, mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan.
Menulis akan menentukan citra diri dan eksistensi diri pada penulis secara sosial, dan yang terakhir adalah fungsi ekspresi. Oke, selanjutnya kita akan bahas karakteristik dari karya ilmiah. Nah, karakteristik ini sebetulnya banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada yang bahkan dari segi karakteristik bisa lebih dari 10 ya. Jadi Bapak di sini coba untuk memadatkannya menjadi 8 poin ya. Jadi di sini terkait dengan karakteristik karya ilmiah, di sini Bapak padatkan menjadi 8 poin sehingga kita bisa menentukan bahwa ini adalah merupakan salah satu bentuk dari karya ilmiah. Poin yang pertama adalah di sini adalah pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Nah, jadi terkait dengan karya ilmiah, sebetulnya sudah saya sampaikan di awal ya, karya ilmiah itu kan sebetulnya mengangkat masalah. Nah, namun masalahnya harus spesifik. Karena kalau misalkan terlalu luas, pembahasannya pun menjadi tidak terukur. Makanya kenapa di dalam dalam karya ilmiah, dalam menentukan suatu masalah itu harus spesifik sehingga nanti solusi yang diberikan bisa tepat sasaran. Ya, makanya di sini ada kata harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Ya, oke, itu poin nomor yang pertama. Kemudian poin nomor yang kedua adalah bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, artinya sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Nah, jadi untuk karya ilmiah sudah tentu kita menggunakan yang namanya teks akademik. Salah satu unsur dari teks akademik adalah adanya kata baku. Ya, bahasa resmi. Kemudian EYD dan ada di KBBI. Ya. Nah, ini masuk ke pembahasan sesi 2 ya, teks akademik. Jadi di dalam karya ilmiah itu sudah tentu nuansanya kita menggunakan teks akademik. Ya. Oke, poin nomor 3 adalah penulisan sesuai dengan aturan standar. Ya, jadi terkait dengan ini sudah tentu tadi sudah kita bahas sama-sama ya. Jadi untuk penulisan ada standar tersendiri ya, tergantung dari tempat penyedianya. Misalkan di Inaba sendiri berarti kita menggunakan aturan penulisan yang ada di Inaba, seperti itu ya. Kemudian ada kejelasan tujuan. Nah, di dalam membuat karya ilmiah tujuan kita sebetulnya apa? Harus dijelaskan ya, tujuannya, goalsnya seperti apa. Ya, itu nomor 4. Kemudian nomor 5 adalah tingkat kehati-hatian. Sudah tentu di dalam hal ini ya, atau rigor, berbicara kehati-hatian ini sudah tentu di dalam pengutipan, perujukan gitu kan, sehingga nanti kita bisa terhindar yang namanya plagiarism ya, hati-hati ya. Kemudian ada teruji. Nah, supaya teruji bagaimana Pak? Sudah tentu nanti kita akan menggunakan metode terkait dengan karya ilmiah. Ya, metodenya bisa berbagai macam, gitu kan. Kita bisa pilih metode yang teruji sehingga nanti hasil penelitian kita teruji, ya. Kemudian hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian poin nomor 7 adalah kemampuan untuk diulang. Ya, ini merupakan salah satu kemampuan penulis, gitu kan, untuk bisa mengaitkan apa yang sudah kita sampaikan diulang. Ya, yang di awal kita sampaikan kemudian bisa kita ambil benang merahnya di akhir. Artinya runtutan dari awal sampai akhir kita bisa ambil benang merahnya sehingga pembaca bisa mudah untuk mengambil kesimpulan. Ini adalah kemampuan untuk diulang. Ya. Kemudian poin nomor 8, ketepatan dan kepercayaan. Ya, precision and confidence. Ya. Nah, ini goalsnya juga sama nih. Berbicara kepercayaan, sudah tentu hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Yang terakhir di sini saya punya jenis-jenis ya. Jenis-jenis dari karya ilmiah. Ada apa saja Pak? Di sini saya punya ada laporan, ada makalah, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada resensi, kritik, esai, kertas kerja, dan juga artikel ilmiah.
Ini merupakan hasil dari karya ilmiah. Ya, jadi apakah kita mau menggunakan laporan sebagai bentuk dari pembuatan karya ilmiah kita? Apakah kita mau membuat makalah? Apakah kita mau membuat skripsi? Apakah kita mau menggunakan tesis ataupun disertasi? Ya, jadi setiap produk yang akan kita buat, produk ya, ini ada 10 produk. Misalkan kita ingin membuat esai, nah itu merupakan salah satu karya ilmiah. Jadi teman-teman, Bapak harapkan teman-teman di sini ikut lomba esai ya. Ada hadiahnya juga tuh. Oke, kemudian skripsi. Nah, ini salah satu syarat bagaimana kita bisa memperoleh gelar sarjana, kalau tesis master, disertasi doktor. Kemudian juga ada resensi. Bentuknya adalah menilai suatu karya. Ada makalah. Makalah ini sudah mulai tergeser sih sebetulnya, kadarnya sudah mulai berkurang ya, tetapi tetap saya masukkan sebagai salah satu karya ilmiah. Kemudian ada laporan ya, baik itu nanti laporan bermacam-macam ya, ada laporan keuangan, ada laporan visitasi, laporan kunjungan, kemudian ada laporan kinerja, banyak sekali terkait dengan laporan. Ya, kemudian ada kritik. Nah, kritik itu sebetulnya bagian dari resensi. Misalkan kritik ini adalah sifatnya misalkan kritik yang membangun. Artinya setiap ada karya ilmiah yang sudah publish, kritikus-kritikus ini biasanya bermunculan nih untuk mengkritik hasil karya ilmiah seseorang. Namun biasanya kritik yang membangun, ya. Kemudian ada esai, kemudian ada kertas kerja, kemudian juga ada artikel ilmiah. Ya. Oke, itu saja untuk pembahasan artikel ilmiah kita pada sesi 6. Intinya adalah teman-teman bisa mengetahui bahwa sebetulnya artikel ilmiah merupakan salah satu produk ya untuk bisa menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati, kemudian berisikan terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian erat sekali dengan teks akademik ya, yang sifatnya adalah solutif. Sudah tentu kita sebagai kaum cendekiawan bisa memberikan solusi terbaik terkait dengan masalah-masalah yang sudah kita angkat di awal, baik itu masalah yang ada di dalam suatu perusahaan, masalah di dalam suatu organisasi, atau masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan kita bisa menginvestigasi setiap permasalahan, kemudian kita mencari metode yang terbaik sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik pula. Itu sebetulnya meningkatkan kemampuan kita bagaimana kita bisa berpikir secara kritis. Dan solusi yang sudah kita tawarkan bisa bermanfaat bagi khalayak orang banyak. Itulah kaum cendekiawan. Baik, itu saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Itu saja kuliah untuk sesi 6. Kita ketemu lagi ya untuk di sesi 7. Sesi 7 kita akan masuk ke review. Jadi kita pembahasan dari awal kemudian sampai sesi 6 kita akan bahas gitu kan. Dan ini menjadi salah satu kisi-kisi bagaimana nanti teman-teman untuk mengisi UTS. Ya, nanti UTS Bahasa Indonesia sudah tentu penulisan menjadi salah satu poin penting ya, sehingga menjadi salah satu bagian penilaian. Kemudian kalimat, kemudian paragraf per paragraf nanti kita akan bahas gitu kan. Bagaimana sih sebetulnya membuat paragraf yang baik dan benar sehingga menjadi si pembaca bisa memahami dengan betul apa yang kita tulis. Nanti sifatnya apakah deduktif, apakah induktif. Ya. Nah, oke, jadi nanti minggu depan sebetulnya kita libur dulu ya. Kita lebaran dulu. Nanti minggu kedua, minggu berikutnya ya kita akan masuk sesi 7. Kemungkinan kita perkuliahan secara online. Ya. Oke, siapkan diri ya. Kita ketemu lagi nanti di sesi 7. Kita akan review dari awal sampai akhir. Itu saja perkuliahan dengan Bapak di sesi 6. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.